teman-teman sekalian, perkenalkan nama gue Teddy. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mensubscribe ataupun mengikuti channel ini. Jangan lupa selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa hari ini, semoga lancar dan tamat sampai maghrib. Oke, di video kali ini gue coba membahas seorang tokoh industrialis dan juga seorang filantropis dari Amerika Serikat yang erat kaitannya dengan kemerdekaan negara Filipina, yaitu sosok Andrew Carnegie. So jangan di skip, tonton video ini sampai dengan selesai. Pada awal penjajahan Spanyol tahun 1565 sampai 1898, sebuah kepulauan yang indah di Asia Tenggara, terdapat sebuah negara kaya akan budaya dan sumber daya alam. Negeri ini disebut Filipina. Dinamai oleh penjajah Spanyol untuk menghormati Raja Felipe II selama lebih dari 300 tahun. Rakyat Filipina hidup di bawah kekuasaan Spanyol. Mereka dipaksa bekerja keras, membayar pajak tinggi, dan kehilangan hak-hak mereka. Namun di tengah penindasan benih-benih perlawanan mulai tumbuh. Pada akhir abad ke-19 muncul seorang pahlawan yang bernama Jose Rizal. Melalui tulisan-tulisannya seperti novel Nolime Tangere dan El Filibusterismo, Rizal membangkitkan kesadaran rakyat Filipina tentang pentingnya kebebasan dan kemerdekaan. Sayangnya Rizal dihormati oleh Spanyol pada tahun 1896. Kematiannya menjadi pemicu bagi rakyat Filipina untuk membangkit melawan penjajah. Revolusi Filipina pada tahun 1898 membawa Andres Bonifacio Emilio Aguinaldo, rakyat Filipina membentuk Katipunan, sebuah gerakan rahasia yang bertujuan untuk merdeka. Perjuangan mereka tidak mudah, tapi semangat mereka tidak pernah padam. Pada tahun 1898 terjadi peristiwa besar yang mengubah segalanya. Perang Spanyol Amerika Serikat yang sedang bersaing dengan Spanyol untuk pengaruh global tercampur dalam konflik di Filipina. Dengan bantuan Amerika, pasukan Filipina berhasil mengalahkan Spanyol pada tahun 12 Juni 1898. Emilio kemudian memproklamasikan kemerdekaan Filipina di Kawit Cavite. Bendera Filipina dikibarkan dan lagu kebangsaan Filipina pertama kali dikumandangkan. Rakyat Filipina bersukacita berpikir bahwa akhirnya mereka merdeka. Namun pengkhianatan Amerika terjadi seketika. Sukacita bertahan lama. Setelah mengalahkan Spanyol, Amerika justru mengambil alih Filipina melalui perjanjian Paris pada tahun 1898. Rakyat Filipina merasa dikhianati. Emilio dan para pejuang kemerdekaan tidak mau menyerah. Mereka melanjutkan perjuangan, kali ini melawan Amerika Serikat. Perang Filipina-Amerika pun pecah pada tahun 1899 dengan menewaskan ribuan orang dari pihak rakyat Filipina yang berjuang mati-matian. Tetapi kekuatan Amerika terlalu besar. Pada tahun 1902 perang berakhir dengan kekalahan Filipina. Amerika Serikat pun mulai menjajah Filipina dan mimpi kemerdekaan seolah-olah sirna. Namun Andrew Carnegie dalam mendukung kemerdekaan Filipina. Di tengah semua peristiwa ini ada seorang tokoh yang bernama Andrew Carnegie. Dia adalah seorang industrialis dan filantropis terkenal. Meskipun ia tidak terlibat langsung dalam perjuangan fisik, ia adalah seorang kritikus keras anti-imperialisme Amerika Serikat. Pada tahun 1898 ketika Amerika Serikat mengambil alih Filipina setelah perang Filipina melawan Spanyol, Amerika dan Carnegie merasa bahwa tindakan ini bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan yang dipegang oleh Amerika. Ia bahkan menawarkan sumbangan sebanyak 20 juta US dollar kepada pemerintah Amerika untuk membeli kemerdekaan Filipina dan mengembalikan kedaulatan rakyat Filipina. Sayangnya tawaran ini ditolak. Andrew Carnegie pun juga bergabung dengan Liga Anti-Imperialis Amerika, sebuah organisasi yang menentang pendudukan Amerika Serikat di Filipina dan di negara-negara lain. Melalui tulisan dan pidatonya, Carnegie membentuk opini publik yang menentang imperialisme. Ia percaya bahwa setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri dan penjajahan hanya akan membawa penderitaan untuk banyak orang. Meskipun usahanya tidak langsung mengubah kebijakan Amerika Serikat, Carnegie memberi dukungan moral yang penting bagi perjuangan kemerdekaan Filipina. Kritiknya terhadap imperialisme Amerika Serikat membantu membuka banyak orang tentang ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Filipina.
Puncaknya pada tahun 1902 sampai 1946. Meskipun dijajah Amerika, semangat kemerdekaan rakyat Filipina tidak pernah padam. Selama beberapa dekade, mereka terus memperjuangkan hak mereka melalui diplomasi dan gerakan politik. Pada tahun 1935, Filipina diberikan status persemakmuran oleh Amerika Serikat, yang merupakan langkah menuju kemerdekaan penuh. Namun, pada Perang Dunia Kedua, proses ini terganggu, sehingga Filipina diduduki oleh Jepang pada tahun 1942 hingga 1945 setelah Jepang dikalahkan oleh Amerika Serikat kembali menguasai Filipina. Akhirnya, pada Juli 1946, Amerika mengakui kemerdekaan Filipina secara penuh. Filipina pun akhirnya bisa menentukan nasib mereka sendiri. Kemerdekaan Filipina adalah hasil dari perjuangan panjang dan penuh pengorbanan dari penjajahan Spanyol hingga pendudukan Amerika Serikat. Tapi rakyat Filipina tidak pernah menyerah. Mereka terus berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, dan mereka akhirnya pada tahun 1946 mereka meraih kemerdekaan. Meskipun bukan bagian dari perjuangan fisik, namun memainkan peran penting sebagai suara yang menentang ketidakadilan. Meskipun Andrew Carnegie bukan bagian dari perjuangan fisik, namun memainkan peran sebagai suara yang menentang ketidakadilan sangatlah penting. Kisahnya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang perang dan politik, tapi juga tentang nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Filipina kini adalah negara merdeka yang bangga akan sejarahnya. Pada tanggal 12 Juni, rakyat Filipina merayakan hari kemerdekaan mereka, mengenang perjuangan para pahlawan dan menghormati semangat yang tidak pernah padam. Dan dalam sejarah, nama Andrew Carnegie pun tercatat sebagai seorang yang peduli terhadap kebebasan dan keadilan bagi semua bangsa, termasuk negara Filipina. Nah guys, demikianlah story yang bisa gue ceritain tentang seorang filantropi dan industrialis kaya raya setelah John Rockefeller, yaitu Andrew Carnegie. Kalau kalian penasaran siapa dia, coba silahkan cari buku ataupun Wikipedia lengkap seorang kaya raya ini yang mendedikasikan sebagian hartanya dan hidupnya untuk pendidikan, kebudayaan, dan kemerdekaan setiap bangsa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika channel ini dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya.